Shalom anak-anak, selamat pagi. Apakah hari ini semuanya sehat? Semuanya ada dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan mulai pelajaran Bible. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dulu. Semua anak-anak ya, ambil sikap berdoa. Seperti biasa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran hari ini seperti biasa dalam keadaan sehat. Kiranya roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengertian ada pada setiap anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini Mister akan menjelaskan tentang bagaimana perjanjian baru sampai kepada kita. Anak-anak, di dalam buku paket ini yang kalian pegang itu ada di halaman 21. Ya. Sama seperti perjanjian lama yang Mister sudah sampaikan di awal video yang pertama, perjanjian baru adalah bagian kedua daripada Alkitab. Ingat ya anak-anak ya, Alkitab terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu perjanjian lama dan yang kedua perjanjian baru. Dan saat ini kita akan membahas tentang bagian yang kedua, yaitu perjanjian baru. Oke, anak-anak pintar semua ya. Oke, anak-anak, sama juga dengan perjanjian lama. Perjanjian baru ditulis oleh beberapa orang. Tetapi ya ingat ya anak-anak ya, Mister sampaikan sekali lagi bahwa tidak sembarangan orang menulis Alkitab. Ya. Karena yang menulis Alkitab adalah orang-orang yang paham terhadap Tuhan, yang memahami terhadap Tuhan. Jadi orang-orang itu menulis apa yang dikatakan Tuhan melalui pewahyuan yang Tuhan berikan kepada orang-orang itu untuk menulis dalam sebuah buku yang disebut Alkitab. Ya, jadi itu sesungguhnya Tuhanlah yang menulis Alkitab. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang menulis Alkitab, maka jawabannya adalah Tuhan. Ya, ingat ya anak-anak ya, jawabannya adalah Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah sang penulis sejati. Ya. Dalam perjanjian baru ada 4 kitab yang terpenting. Ya, kita akan membahas 4 kitab ini. Oke, yang pertama adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, ingat ya anak-anak ya. 4 kitab ini disebut juga kitab Injil. Ya. Kata Injil berarti kabar baik. Ingat ya anak-anak ya, keempat kitab ini disebut kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat kitab ini sama dengan nama orang-orang yang menulis kitab ini, yang dituntun Tuhan untuk menulis kitab ini.
Kitab Matius ditulis oleh Matius. Kitab Markus ditulis oleh Markus. Kitab Lukas ditulis oleh Lukas. Dan kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes. Tetapi atas kehendak Tuhan. Semua kata-kata yang mereka tulis dalam Alkitab adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan. Ingat ya anak-anak ya. Nah, dari 4 orang ini ada 2 yang menjadi rasul Tuhan Yesus. Ya, ada 2 yang menjadi rasul daripada Tuhan Yesus. Ayo, siapa? Ada yang tahu? 2 orang yang menjadi rasul Tuhan Yesus adalah Matius dan Yohanes. Kenapa? Karena kemanapun Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus berkhotbah, 2 orang ini ada. Ya, mereka selalu mengikuti Tuhan dan mereka mencatat semua tulisan-tulisan yang Tuhan sampaikan dalam sebuah buku yang kita sebut Alkitab. Ya, jadi Rasul Matius menulis kitab Matius, Rasul Yohanes menulis kitab Yohanes. Ya, tentunya dengan tuntunan Tuhan. Oke ya anak-anak ya. Nah, yang keduanya lagi yaitu Markus dan Lukas. Markus dan Lukas adalah sahabat baik Tuhan Yesus. Ingat ya, seperti anak-anak juga. Anak-anak pasti punya sahabat, teman, tetapi ada yang disebut sahabat terbaik, sahabat paling dekat dengan kita. Ya, teman terbaik pasti ada. Sama. Kedua orang ini yaitu Markus dan Lukas adalah sahabat terbaik Tuhan Yesus. Mereka juga mengikuti Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi. Kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, di saat mereka melihat Tuhan Yesus membuat mukjizat, mereka menulis di dalam Alkitab mereka. Mereka menulis dalam buku-buku mereka. Sehingga mereka membentuklah buku itu menjadi Alkitab. Jadi Markus menulis di buku Markus, Lukas menulis di dalam kitab Lukas. Oke ya anak-anak ya, jangan sampai lupa 4 kitab yang terpenting dalam perjanjian baru adalah 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ingat ya anak-anak ya, keempat kitab ini adalah kitab yang terpenting dalam perjanjian baru. Nah, anak-anak, Mister sudah sampaikan berulang-ulang bahwa manusia memang yang menulis Alkitab, tetapi sesungguhnya atas tuntunan Tuhan. Kemarin masih ada yang salah. Padahal Mister sudah jelaskan berulang-ulang bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menulis Alkitab. Ingat sekali lagi Mister sampaikan, Tuhanlah yang menulis Alkitab melalui orang-orang itu, melalui rasul-rasulnya, nabi-nabinya, melalui hamba-hamba Tuhan. Karena tidak sembarangan orang menulis Alkitab. Ingat itu ya anak-anak ya, jangan sampai lupa lagi. Oke? Oke, tetap semangat ya anak-anak ya. Mister menjelaskan ini sudah beberapa kali, tetapi anak-anak masih ada yang salah. Oke, tetap semangat.
dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, dengar sama orang tua, lalu tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.